Inilah kelemahan CCTV wireless dan wired. Yo Sobat JK, lagi bingung nih ya? Pilih CCTV wireless atau CCTV wired? Atau mungkin kalian bisa menyebutnya CCTV analog. Kalian tahu nggak sih apa bedanya CCTV wireless dengan CCTV wired? Saya Hartato dan video ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Banyak banget para pemula yang tidak tahu menahu perbedaan antara CCTV wireless dengan CCTV wired. Belum lagi dengan banyaknya merek yang beredar di pasaran, justru malah membuat kita yang pemula pusing gak karuan. Well, simpelnya kalau wireless nggak pakai kabel, sedangkan wired pakai kabel. Haha, simpel ya? Enggak. Tapi beneran. Wired artinya kalian harus menyediakan kabel koaksial sebagai media data transfernya pada saat pemasangan. Dan jenis kabel koaksial CCTV pun bermacam-macam. Saya sudah pernah membuat videonya di kolom deskripsi ya, bisa dicek di sana. Nah, dikarenakan CCTV yang menggunakan kabel atau wired itu merepotkan pengguna pemula, makanya lumayan banyak orang sekarang sudah beralih dari sistem wired atau kabel ke sistem yang wireless menggunakan wifi atau non kabel. Tapi masalahnya dari kedua sistem tersebut ada celah-celah kelemahan yang mesti kalian perhatikan. Kelemahan CCTV wireless. Kondisi patah-patah atau nge-lag adalah teman setiap perangkat elektronik yang menggunakan media online sebagai media transfer datanya. Sebab hingga kini stabilitas internet di Indonesia masih belum bisa menyeluruh dan stabil, sehingga menyebabkan hasil preview gambar yang patah-patah. Selain itu, gangguan intervensi jaringan dari alat elektronik lain juga turut andil dalam membuat kerusuhan itu semakin parah. Tapi memang ada CCTV wireless yang saat ini untuk preview monitoringnya itu lancar, namun harganya pun masih sangat-sangat mahal. Tentunya hal itu disebabkan karena masih sangat langka teknologi wireless yang mulus dan stabil. Jadi kekurangan CCTV wireless minimal ada 3. Yang pertama, kualitas previewnya kadang patah-patah. Yang kedua, sering terjadi gangguan intervensi sinyal dari elektronik lain. Dan yang ketiga, kalau kalian mau yang kualitas bagus, harganya mahal. Kelemahan wired atau CCTV kabel atau CCTV analog. Kelemahan pada sistem wired yang jelas adalah proses pemasangannya yang lumayan sulit. Tidak semua pemula yang ingin memasang kabel CCTV di rumahnya memiliki pengetahuan mengenai jalur kabel yang efektif dan efisien. Karena pemasangannya yang sulit, kalian juga harus bisa mempertimbangkan biaya pemasangan kabelnya. Mau kualitas yang seperti apa dan panjangnya mau berapa. Dan karena sistem wired ini masih menggunakan kabel alias proses analog, kalian harus hadir di monitor untuk preview videonya. Nah, kekurangan inilah yang membuat kita kesulitan pada saat kita di luar rumah atau sering banget jalan-jalan. Jadi kita nggak bisa preview hasil CCTV yang telah ditangkap melalui handphone. Kita harus melihatnya secara langsung di monitor kalau menggunakan kabel. Jadi kelemahannya ada 3. Pemasangannya sulit, harus ada biaya pemasangan, dan sulit dimonitoring, atau kurangnya fleksibilitas dalam memonitoring hasil perekaman CCTV. Nah, karena ada banyak sekali permasalahan kompleks yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu, jika kita menganalisis permasalahan sebelumnya, lantas bagaimana cara kita mengatasi kebutuhan tentang bagaimana cara memilih CCTV yang cocok untuk kita. Caranya adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan kita, apakah kebutuhan umum atau kebutuhan pribadi. Jika kalian menggunakan CCTV untuk kepentingan pribadi dan tidak memerlukan kualitas video yang bagus-bagus amat, saran saya beli saja CCTV smart home yang dapat dikendalikan dari handphone dan juga dapat dipantau dari jauh. Sebab harganya yang terjangkau dan mobilitas monitoring yang bisa dilakukan di mana saja membuat CCTV jenis ini cocok untuk keperluan rumahan kalian. Sedangkan kalau mau dipasang di tempat umum dan banyak keramaian, kalian bisa pasang CCTV yang menggunakan media kabel. Sebab itu akan membantu Anda dalam pengambilan gambar yang lebih jelas dan stabil. Selain itu, kalian juga bisa memperbanyak angle kamera dengan harga yang lebih relatif murah dibandingkan CCTV wireless. Nah, itu adalah tips untuk kalian yang ingin membeli CCTV secara baik dan benar. Ingat, barang mahal belum tentu terbaik, tapi barang terbaik bisa jadi harganya mahal. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Hartato, salam jaringan kantor.